Dipersembahkan oleh Saya ucapkan selamat datang dalam program acara spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber, dua sosok yang sangat spesial sekali di sini dalam rangka ulang tahun yang kedua PT Bank BKK Jateng Perseroda. Baik, langsung saja saya akan sapa. Di sebelah kanan saya ini sudah ada Bapak Kusnanto SH MKN. Beliau ini adalah Direktur Utama PT BKK Jateng. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, selamat sore Mbak Mita. Sehat selalu, Sehat prokes selalu. tetap dijalankan Bapak ya? Tetap dijalankan, biar Iya. sehat. Amin. Baik, dan sebelah kiri saya ini sudah ada Bapak Profesor Suharnomo. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Mita. Baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Prokes, Tetap semungut ya. vaksin sudah? Nyaris. Oke baik, jangan lupa vaksin ya. Iya, siap. Oke baik, dan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat spesial ya. Seperti yang di awal tadi sudah saya katakan bahwa ini dalam rangka hari ulang tahun kedua Bank BKK Jateng Perseroda. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu nih Bapak Terima nih. kasih Mbak Mita. Perlu saya nyanyi Pak? Wah, perlu. Jangan ya Pak ya, nanti habis waktunya. Oke, ini dalam rangka ulang tahun yang kedua nih Pak. Langsung saja saya tembak nih, ini spirit apa yang dibawa nih di ulang Iya. tahun yang kedua nih Pak? Baik Mbak Mita, jadi BKK Jateng di dalam tahun yang kedua ini membuat spirit yang luar biasa, membuat kerja hebat, bukan janji yang besar. Nah, maknanya begini. BKK Jateng dengan modal yang besar. Kita punya modal 287 miliar. Oke. Nah, melihat POJK 12, POJK 3 2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor, PT BKK Jateng sudah berada di KU3, artinya di industri BPR tertinggi di Indonesia. Nah, Oke. tentunya di dalam implementasinya harus kerja hebat, bukan janji besar. Betul. Nah, salah satunya adalah bagaimana BKK Jateng Perseroda bertransformasi menjadi BPR digital tanpa harus meninggalkan ciri khas BPR, melayani masyarakat dengan sentuhan, melayani masyarakat dengan tatap muka dan konvensional. Nah, ini diperlukan kerja hebat. Nah, dalam rangka hal itu bahwa BKK Jateng dengan produk-produk yang ada sudah siap untuk menjadi BPR terkemuka minimal di Jawa Tengah di tahun 2024. Kita punya target besar untuk menjadi BPR nasional di tahun 2025. Nah, tentunya kerja hebat ini akan menjadi suatu spirit BKK Jateng di dalam mengembangkan usahanya, di dalam mengelola bisnisnya, di dalam berperan aktif di masyarakat di Jawa Tengah pada khususnya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Nah, ini menjadi modal besar bagi kami, bagi karyawan BKK Jateng, pengurus dan sebagainya, agar kekuatan modal yang besar ini bisa benar-benar dimanfaatkan, dioptimalkan oleh BKK Jateng Perseroda di dalam mengembangkan bisnisnya. Itu semangat yang kita junjung di ulang tahun yang kedua. Oke, baik. Berarti 2 tahun sudah memberikan kualitas layanan prima terhadap nasabah ya Pak ya? Betul. Betul. Oke, dengan prinsip membangun daerah memahami budaya lokal. Betul, ya. Baik, nanti itu kita akan bahas Pak. Oke, setuju. Baik, tapi yang sekarang saya ingin tanyakan, ini pandemi seperti ini bagaimana nih Pak mengenai pertumbuhan nasabah sendiri dan aset dari BKK sendiri seperti apa? Alhamdulillah debitur kita, customer kita juga tidak terlalu berpengaruh. Kita di Desember 2020 ada 507 debitur. Memang ada tren sedikit menurun di kuartal pertama di 2021 ini sekitar 501 ribuan. Jadi ada penurunan sekitar 5.800. Nah, Oke. hal ini juga didasari bahwa ada beberapa debitur memang untuk saat ini tidak belum bisa meneruskan usahanya dan sebagainya karena pandemi. Namun kita bisa melihat aset kita juga cukup bagus. Di Desember 2020 kita aset kita 2,3 triliun. Kemudian di Desember 2021 target kita 2,4. Tetapi alhamdulillah di kuartal pertama kita sudah mencapai di angka 2,298. Nah, di kuartal 2 pun kita sudah bergerak di angka 2,3 triliun. Nah, artinya bahwa walaupun di masa pandemi ini kita masih terjaga dengan bagus. Yang perlu dipahami bahwa pertumbuhan kredit kita itu ternyata juga mengalami growth yang cukup bagus, Mbak Mita. Jadi Desember 2020 kredit kita sekitar 1,3 triliun, kemudian di kuartal pertama itu 1,360 triliun,
Dan alhamdulillah di kuartal 2 itu sudah di angka 1,370 triliun. Nah, ini luar biasa. Luar biasa, betul. Dan berpengaruh terhadap apa? Terhadap pencapaian laba usaha kita. Di Desember kita laba 38,5 miliar. Alhamdulillah target di Desember 2021 itu sebesar 53 miliar. Di kuartal pertama di Juni kita sudah juga mencapai angka rata-rata sudah 22 miliar. Nah, artinya sebetulnya di suasana pandemi ternyata BPR BKK Jateng Persaudara itu bisa membukukan laba yang luar biasa. Pertumbuhannya sudah dikisar 36% lebih. Ini tentunya membanggakan di tengah-tengah pandemi. Betul. Nah, di funding selaku salah satu mensuplai aset juga menunjukkan capaian yang cukup luar biasa di funding. Kita sudah ada di angka 2, sekian triliun untuk funding pengumpalan dana. Tentunya bahwa pergerakan-pergerakan angka ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam rangka tadi kita kerja hebat yuk dengan capaian-capaian kinerja yang menurut kami ini luar biasa. Gitu. Betul, walaupun baru 2 tahun tapi ini pencapaiannya growth-nya sudah luar biasa ya Sudah Pak ya. luar Apalagi biasa. ditunjang dengan pandemi seperti ini Iya. sepertinya sangat susah, tapi Iya. ini tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Tidak ada kerja yang kita tidak mungkin. Betul. hebat ya Pak Iya, ya. mm-mm. Oke, baik. Nah, ini untuk BKK Jateng ini sendiri kan fokus pada pembiayaan usaha mikro, Ya. kecil dan menengah ya. Ya. Nah, pasti hubungannya dengan UMKM. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke Prof. Suharnomo nih ya. Ini kayaknya bidangnya ini kayaknya. Menurut Prof sendiri ini pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah sendiri seperti apa nih saat ini, Prof? Iya, Mbak Mita. Jadi selamat juga untuk PT BPR BKK Jateng ya atas ulang tahun kedua di saat ada Bank Nasional yang menutup banyak sekali kantor cabangnya. Ini Mbak Ini Mita malah malah growth-nya luar tumbuh. biasa. Ini saya rasa dahsyat banget ya dibandingkan dengan yang tadi saya sebutkan ada berita-berita lah minggu-minggu ini. Saya rasa kalau UMKM di Jawa Tengah dari tahun 2018 ke 2019 memang ada penurunan. Oke. Tapi menjelang 2020 sebenarnya meningkat, Mbak, 40%. Jadi total data dari BPS yang saya dapat ini ada 912.421 unit se-Jateng. Terus tahun 2020 naik sebenarnya. Naik tapi di kuartal 1. Tapi begitu pandemi Kembali turun lagi. agak turun cukup banyak. Terus 2021 juga turun cukup banyak, Pak. Jadi saya rasa untuk tahun 2021 belum tercatat, tapi di 2020 sebenarnya awal naik 40%, tapi sekarang mulai turun, dan secara kuantitas barangkali masih cukup banyak, tetapi masalahnya barangkali perbedaannya ada banget. Oke. Tahun 2020 ini beda dengan 1998 dan 2008. Kalau di 1998, 2008 UMKM jadi pahlawan, betul-betul pahlawan karena menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Tetapi di tahun ini 2020, 2021 UMKM paling terdampak. Nah itu karena ada social distancing dan lain sebagainya, ada PPKM dan lain sebagainya. Nah, itu kita masalahnya. stop dulu di situ Bapak. Nanti kita akan lanjut lagi karena seperti perbincangan ini semakin menarik ya. Baik pemirsa, usai jeda kita akan kembali lagi berbincang dengan dua narasumber kita dari PT BKK Jateng dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tetap di spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kota Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kedua untuk PT BKK Jateng. Dengan bertambahnya usia, semoga BKK Jateng dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat. Khususnya di tengah pandemi ini, BKK Jateng dapat membantu UMKM dan pengusaha kecil dalam mendapatkan kemudahan pembiayaan usaha. Demikian, selamat bekerja dan sukses selalu untuk PT BKK Jateng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh